Halo, selamat datang di Simple IELTS. Kali ini kita akan membahas mengenai IELTS Writing Task 2, Non-Opinion Essay, khususnya Cause and Solution. Pada sesi ini, teman-teman akan mempelajari 4 hal berikut ini, yaitu what a cause and solution is, apa yang dimaksud dengan cause and solution essay, struktur penulisan cause and solution essay, cara membuat rencana sebelum menulis cause and solution essay, dan cara menulis cause and solution essay. Pertama, saya ingin sedikit membahas mengenai apa yang dimaksud dengan IELTS Writing Task 2. Pada intinya, IELTS Writing Task 2 adalah essay writing atau menulis essay, di mana teman-teman akan dihadapkan pada sebuah pernyataan atau topik mengenai suatu hal, dan terdapat pertanyaan mengenai statement tersebut, serta terdapat instruksi, yaitu give reasons for your answer and include any relevant examples from your knowledge. Jadi teman-teman harus menjawab pertanyaan yang ada dan memasukkan contoh-contoh yang relevan berdasarkan pengetahuan yang teman-teman miliki. Dan adapun contoh dari statement tersebut adalah after serving their first prison time, a lot of offenders commit even more crimes. Setelah menjalani waktu penjara pertama kali, para penjahat melakukan lebih banyak kejahatan. Pertanyaannya adalah, why is this happening? Kenapa hal ini terjadi? And what are the means to overcome this issue? Dan apa saja cara untuk mengatasi hal ini? Seperti itu. Oke, itu mengenai statement, question, dan instruction. Dan terdapat dua peraturan yang teman-teman harus ketahui, yaitu batas waktunya dalam menulis essay writing task 2 adalah 40 menit, dan jumlah minimal kata yang harus ditulis adalah 250 kata. Oke, itu sedikit mengenai IELTS Writing Task 2. Selanjutnya saya akan membahas mengenai merencanakan esai yang akan teman-teman tulis. Jadi langkah pertama dalam menghadapi IELTS Writing Task 2, yaitu menulis esai, adalah membuat rencana penulisan. 5 menit seharusnya cukup untuk melakukan hal ini ya. Jadi teman-teman tuh punya pegangan mau nulis tentang apa gitu. Jadi kalau kita udah bikin rencananya, bakal lebih enak nulisnya. Hal yang pertama harus teman-teman ketahui adalah teman-teman harus mengumpulkan ide-ide mengenai penyebab-penyebab serta solusi-solusinya dari topik yang menjadi soal. Kemudian siapkan persamaan kata atau sinonim atas kata-kata yang berkaitan erat dengan topik ini. Contohnya ya kan ada, ini membahas tentang penjara ya, berarti ada prison, ada offenders, offenders itu penjahat, kemudian crimes, crimes itu kejahatan gitu ya. Oke, pertama mengenai gather ideas atau mengumpulkan ide. Pertanyaan yang pertama adalah why is this happening? Itu kan berarti menanyakan penyebab. Oke, contohnya ada dua penyebab dalam kasus ini. Bisa jadi yang pertama adalah kurangnya kemampuan yang berguna. Jadi para penjahat itu tidak memiliki atau kurang memiliki kemampuan-kemampuan yang berguna dalam mencari pekerjaan. Kemudian penyebab yang kedua adalah penjara bisa menjadi sekolah bagi para penjahat di mana mereka mempelajari kejahatan-kejahatan lainnya dari penjahat yang lain gitu ya. Prison is equal to or can be school for criminals where they learn how to do other illicit activities from other criminals. Oke, itu ide-ide mengenai penyebab. Kemudian sekarang kita bahas mengenai solusi nih. And what are the means to overcome this issue? Solusinya apa? Means to overcome itu menanyakan solusi. Contohnya ada dua yang bisa kita pikirkan, yaitu equip prisoners with vocational skills, yaitu membekali para penghuni penjara dengan skill-skill yang mumpuni, yang bermanfaat untuk dunia kerja. Kemudian, impose harsher punishment, e.g. atau for example, longer prison time. Yang pertama ya, yang kedua, impose harsher punishment, yaitu menerapkan hukuman yang lebih berat. Contohnya adalah menerapkan waktu penjara yang lebih lama gitu. Jadi mereka, khususnya mereka itu adalah orang-orang yang melakukan ulang kejahatan gitu ya setelah selesai waktu penjaranya yang pertama kali. Oke, itu mengenai gather ideas. Kemudian prepare synonyms, menyiapkan sinonim atau persamaan kata.
Tadi seperti saya bilang, kata-kata yang berkaitan erat dengan topik ini adalah penjara atau prison, dan sinonimnya adalah antara lain incarceration, jail, atau bisa juga penitentiary. Kemudian offender atau penjahat itu sama juga dengan criminal, perpetrator, felony, dan outlaw. Serta crime atau kejahatan itu sama dengan wrongdoing atau felon. Oke, selanjutnya kita berbicara mengenai struktur penulisan non-opinion essay. Jadi, non-opinion essay itu contohnya adalah cause and solution essay. Dan masih ada beberapa contoh-contoh atau tipe-tipe non-opinion essay yang lain. Umumnya strukturnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah introduction atau paragraf pengenal yang biasanya ditulis di paragraf pertama. Kemudian kita berbicara juga, kemudian terdapat juga paragraf yang berbicara mengenai hal detail. Ini ada di bagian body. Biasanya ditulis di paragraf kedua dan tiga. Umumnya 2 dan 3, cuman teman-teman juga bisa nulis di paragraf keempat ya, mengenai hal-hal detail ini, body. Cuman ya, dari pengalaman saya, normally it is written in paragraph 2 and paragraph 3. Oke. Dan bagian yang terakhir adalah bagian kesimpulan, yang bisa teman-teman tulis di paragraf terakhir. Oke, itu mengenai struktur penulisan non-opinion essay. Selanjutnya adalah kita coba yuk belajar mengenai menulis introduction, di mana 5 menit cukup seharusnya untuk menulis introduction ya. Kan kita waktu ada 40 menit dan itu nggak akan kerasa sebentar, nggak akan kerasa lama. Jadi kita harus bisa mengalokasikan waktu dengan seefisien mungkin. 5 menit seharusnya cukup. Oke, di bagian introduction, hal yang pertama harus teman-teman lakukan adalah melakukan parafrase atau menulis ulang statement tersebut, statement tertulis itu dengan kata-kata teman sendiri gitu ya. Paraphrase or write in your own words the written information. Soalnya itu menunjukkan bahwa teman-teman itu memiliki kemampuan menulis bahasa Inggris yang baik dan memiliki vocabulary yang baik, memiliki pengetahuan tentang grammar yang baik gitu ya. Makanya harus paraphrase. Contohnya seperti ini. Repeating criminal activities become more popular among former inmates. Nah, itu potongan kalimat itu sama dengan artinya a lot of offenders. A lot of offenders itu artinya former inmates. Former inmates itu mantan orang yang pernah dipenjara gitu ya. Mantan narapidana. Oke. Kemudian commit even more crimes itu sama artinya dengan repeating criminal activities. Nah, kalau become more popular itu kata-kata tambahan. Oke, itu hal yang pertama harus dilakukan. Kemudian, after finishing their first incarceration itu sama dengan artinya after serving their first prison time. Incarceration itu sama dengan prison. Oke, after serving, after finishing itu sama. Oke, selanjutnya adalah teman-teman harus menjelaskan apa yang akan teman-teman tulis, yaitu causes and solutions, penyebab-penyebab dan solusi-solusinya. Contohnya seperti ini. This essay intends to enlighten about why perpetrators break the law again, despite they have been jailed before. Itu menjawab pertanyaan why is this happening. This essay intends to, essay ini bertujuan untuk enlighten about why perpetrators, untuk menjelaskan kenapa para penjahat break the law again, melakukan ulang kejahatan atau melakukan kejahatan lagi despite they have been jailed before, walaupun mereka sebelumnya sudah pernah dipenjara. Dan potongan kalimat berikutnya adalah and the measures to clear up the issue. Nah, itu untuk menjawab, untuk secara singkat menjawab pertanyaan yang berbunyi what are the means to overcome this issue. Oke. Itu adalah penjelasan mengenai cara menulis introduction. Jadi teman-teman yang pertama harus dilakukan adalah menulis ulang written information dengan kata-kata teman sendiri, dengan kata-kata teman-teman sendiri ya. Kemudian jelaskan apa yang mau teman-teman tulis, yaitu causes and solutions. Oke, itu introduction. Kemudian kita masuk ke body paragraph, di mana sebaiknya teman-teman alokasikan waktu sebanyak 10 menit dalam menulis causes ya. Kan di body tadi teman-teman
bisa jelasin tentang causes dan solution. Di paragraf kedua, teman-teman jelasin causes, penyebab-penyebabnya. Paragraf ketiga, nanti saya akan jelasin. Teman-teman tulis tentang solutions. Oke. Oke, ini mengenai paragraf kedua. Kan tadi di bagian planning kita udah diskusi mengenai apa saja yang menjadi penyebab ya. Pertama ada lack of skills, kemudian prison can be a school for criminals. Nah, pada bagian ini, paragraf kedua ini, hal yang pertama teman-teman harus lakukan adalah menulis pokok paragraf atau write the main idea. Nah, main idea dalam paragraf ini adalah there are two causes of why criminals recommit crimes. Jadi kan lack of skills sama prison is equal to school for criminals kan ada dua tuh ya berarti. Nah, kalimat pokok paragrafnya adalah seperti sebagai berikut. There are several reasons behind this issue. Terdapat beberapa alasan di balik masalah ini. Nah, contohnya kayak gitu. Oke, selanjutnya adalah teman-teman jelasin penyebab pertamanya yaitu mengenai lack of skills. Kemudian jelaskan contohnya. First, criminals lack useful skills and that may lead to unemployment. Itu adalah penjelasan untuk lack of skills. Nah, kalimat yang berikutnya, consequently, in order to gain income, konsekuensinya adalah dalam rangka untuk mendapatkan pendapatan, becoming a drug trafficker or a bank robber seems to be a compelling idea. Menjadi seorang penjual narkoba atau perampok bank sepertinya menjadi ide yang menarik. A compelling idea itu adalah ide yang menarik ya, atau sama dengan artinya interesting idea. Itu contoh dari penyebab pertama, lack of skills. Kemudian lanjut ke menjelaskan penyebab yang kedua, yaitu prison is equal to school for criminals. Dan setelah itu jelaskan contohnya, provide an example. Secondly, ide yang kedua, a prison can be a school for criminals where it is casual to transfer crime knowledge from one to another. Penjara bisa menjadi sekolah untuk para penjahat, di mana merupakan hal yang normal terjadinya transfer pengetahuan mengenai kejahatan dari satu penghuni penjara ke penghuni penjara yang lain gitu ya, dari satu penjahat ke penjahat yang lain. Itu adalah penjelasan untuk penyebab yang kedua, prison is equal to school for criminals. Dan contohnya adalah, for instance, contohnya, a thief informs his cellmates on how to snitch a pocket in a glimpse of an eye. Seorang pencopet menginformasikan atau memberitahu teman-temannya di penjara mengenai bagaimana caranya ngerogoh kantong gitu ya, ngambil dompet dari kantong dalam sekejap mata. Glimpse of an eye itu artinya sekejap mata. Oke, itu adalah penjelasan mengenai paragraf kedua, di mana kita menjelaskan mengenai penyebab-penyebab dari isu yang ada. Selanjutnya kita masuk ke bagian body paragraf yang berikutnya, di mana kita menulis tentang solusi. Sama seperti paragraf sebelumnya, sebaiknya kita alokasikan waktu sebanyak 10 menit. Di bagian planning kita udah diskusi ya, solusinya apa aja. Solusi sebenarnya sebaiknya lebih dari satu sih. Kalau satu juga nggak apa-apa, cuman ya supaya memenuhi kuota 250 kata kan ada baiknya kalau membuat solusi lebih dari satu. Oke, makanya di sini saya nulis solution gitu ya, is solution. Kan is sebagai singular, solution dalam kurung ada huruf S, itu menunjukkan bahwa solusinya itu bisa satu atau bisa lebih dari satu gitu ya. Oke, equip inmates with vocational skills and impose harsher punishment, e.g. longer prison time. Kurang lebih penulisannya seperti ini ya. Jadi hal yang pertama teman-teman harus lakukan adalah write the main idea, sama seperti paragraf sebelumnya. Tulis kalimat pokok paragraf, yaitu mengenai terdapat dua solusi. Equip inmates with vocational skills and then impose harsher punishment. Contohnya adalah seperti ini penulisannya. How to tackle the problem at hand. Bagaimana cara mengatasi masalah yang ada. It can be done in a couple of ways. Hal itu bisa dilakukan dengan dua hal berikut ini. In a couple itu artinya dua ya. Of ways itu artinya ya. Ways itu artinya cara-cara, plural. Lebih dari satu maksudnya. Oke, selanjutnya teman-teman harus menjelaskan solusi yang pertama. Kemudian berikan contohnya. Initially,
Equipping these people with vocational skills can help. Pertama, ide yang pertama, membekali orang-orang ini adalah para penghuni penjara, dengan keahlian-keahlian kejuruan ya yang spesifik, vocational skills, itu dapat membantu. Practical know-how such as bookkeeping, cooking, hairstyling are viable options for them to face life after being incarcerated. Pengetahuan praktis ya, know-how itu artinya pengetahuan, practical itu praktis, seperti pencatatan transaksi, bookkeeping, pembukuan, memasak, cooking, dan penataan rambut, hairstyling are viable options adalah contoh-contoh yang bisa dilakukan bagi mereka for them to face life after being incarcerated, untuk menghadapi kehidupan setelah di penjara gitu ya, untuk mendapatkan pekerjaan. Oke, itu. Kemudian hal yang selanjutnya dilakukan adalah teman-teman menulis atau menjelaskan solusi yang kedua, yaitu impose harsher punishment, dan berikan contohnya. Additionally, the government is encouraged to impose heavier punishment, e.g. longer prison time with regular episodes of solitary confinement. Additionally, ide yang kedua atau tambahan dari kalimat yang sebelumnya, pemerintah disarankan untuk menerapkan hukuman yang lebih berat. Contohnya adalah penjara yang lebih lama dengan waktu-waktu yang reguler gitu ya, yang berkala, untuk menerapkan solitary confinement. Solitary confinement itu di mana seorang penghuni penjara itu ditaruh di tempat khusus sendiri, jauh dari orang lain, nggak boleh ketemu orang lain gitu. Itu adalah hukuman yang berat karena si penghuni penjara bisa stres gitu ya, karena nggak bisa komunikasi sama orang lain. Itu adalah contoh dari how we explain the second solution, gimana kita menjelaskan solusi kedua, serta contohnya ya. Kemudian kalimat berikutnya itu fungsinya masih berkaitan dengan explain the second solution and provide an example. Kalimat ini berfungsi untuk memperkuat kalimat kita yang sebelumnya, untuk memperkuat solusi kita yang kedua. Karena di sini dijelaskan tujuan dari dilakukannya solusi yang kedua. Coba ya saya baca dulu. The aim of the latter notion, tujuan dari ide yang kedua, latter notion itu ide, letter itu kedua. Jadi kalau penggunaan letter itu contohnya adalah kalau kita udah menjelaskan dua hal sebelumnya gitu ya. Kayak contohnya gini, hal yang pertama saya jelaskan kan practical ya, practical knowledge atau know-how tentang vocational skills. Kemudian ide yang kedua adalah impose heavier punishment. Nah, kalau kita jelasin ulang di kalimat berikutnya mengenai dua ide itu, kita bisa pakai kata former dan latter. Former itu mengacu pada ide yang pertama, latter itu mengacu pada ide yang kedua gitu ya. Jadi, the aim of the latter notion, tujuan dari ide yang kedua ini, is threefold. Ada tiga. Threefold itu ada tiga. Which are to deter, untuk membuat jera, reduce the possibility of wrongdoing theories exchange, untuk mengurangi kemungkinan adanya pertukaran informasi mengenai kejahatan, as well as induce them to think twice before drowning themselves in other illegal activities, dan mendorong mereka untuk membuat mereka berpikir ulang supaya tidak terjun ke dalam kejahatan yang lainnya gitu ya, in other illegal activities. Oke, itu penjelasan mengenai cara menulis solusi-solusi di paragraf ketiga. Selanjutnya kita berbicara mengenai menulis kesimpulan atau writing conclusion, di mana sebaiknya teman-teman meluangkan waktu selama 5 menit untuk menulis kesimpulan, dan kalau ada waktu cukup, cari kesalahan-kesalahan yang ada gitu, misalkan ada salah tulis atau typo gitu ya, itu lakukan. Nah, ini di paragraf keempat atau paragraf terakhir ya, biasanya kita menulis kesimpulan, di mana we summarize the causes and solutions. Oke, yang pertama adalah summarize the causes. Contohnya seperti ini. In conclusion, because of the lack of sufficient competences, dalam kesimpulannya, karena terdapat kurangnya kompetensi yang mumpuni, sufficient competences atau
kompetensi yang cukup, as well as the sharing of insights on valence in penitentiary, dan terdapat pertukaran informasi atau pengetahuan tentang kejahatan di penjara. Valent itu artinya kejahatan, dan penitentiary itu artinya penjara. Former convicts find it difficult to escape dark life. Mantan penjahat, convicts itu artinya orang yang di penjara gitu ya. Former convicts berarti orang yang pernah di penjara, menjadi kesulitan untuk menghindari atau keluar dari kehidupan sebagai penjahat, a dark life gitu ya maksudnya. Kemudian we summarize the solutions, bikin ringkasan mengenai solusi-solusinya. The government ought to provide them, pemerintah seharusnya membekali mereka with practical skills, dengan skills atau keahlian-keahlian yang praktis, and applying a harsher sanction for redoers is recommended, dan menerapkan hukuman yang lebih berat, harsher sanction itu hukuman yang lebih berat untuk orang-orang yang melakukan ulang kejahatan. For redoers itu artinya is recommended, sangatlah direkomendasikan. Oke, itu cara menulis kesimpulan. Oke, ini adalah contoh dari full cause and solution essay. Tadi dari paragraph introduction, body, and conclusion itu semua udah kita bahas. Ini jadi satu ya, satu kesatuan. Ini jumlahnya ada 262 kata, yang mana sudah melewati batas minimal 250 kata. Oke, itu penjelasan saya mengenai cause and solution essay. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video-video saya yang lain.